Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriadi, NPM 2235102004. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS Sains Data yang telah kami kerjakan yang berjudul tentang analisis sentimen produk e-commerce dan Tokopedia. Nah, masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Di era digital saat ini, review pelanggan menjadi salah satu aset paling berharga bagi platform e-commerce. Ribuan bahkan jutaan review yang masuk setiap harinya mengandung informasi penting tentang kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan area yang perlu diperbaiki. Namun, membaca dan menganalisis review secara manual tentu tidak efisien dan memakan waktu yang sangat lama. Sini ada tujuan proyek. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem otomatis dapat mengklasifikasikan sentimen dari review produk Tokopedia menggunakan teknik text mining machine learning. Dengan sistem ini, perusahaan dapat dengan cepat memahami feedback pelanggan dengan skala besar, mengidentifikasi pola-pola penting, dan mengambil keputusan bisnis yang lebih rata driven. Tujuan spesifik mengklasifikasikan review ke dalam sentimen positif dan negatif, mengidentifikasi kata kunci yang paling berpengaruh pada setiap kategori sentimen, membangun model prediksi dengan akurasi tinggi, dan memberikan rekomendasi bisnis berdasarkan insight yang ditemukan. Lanjut. Di sini ada sumber dataset. Dataset yang digunakan dalam proyek ini berasal dari Kaggle dengan judul Sentiment Analysis Product at E-commerce Tokopedia. Dataset ini merupakan kumpulan review produk dari pelanggan Tokopedia yang sudah dilabeli dengan sentimen masing-masing. Tokopedia dipilih karena merupakan salah satu e-commerce yang terbesar di Indonesia dengan jutaan transaksi dan review setiap bulannya. Karakteristik dataset. Data yang tersedia mencakup berbagai kategori produk mulai dari elektronik, fashion, makanan, hingga kebutuhan sehari-hari. Setiap review sudah memiliki label sentimen yang telah dikategorikan menjadi dua kelas, positif untuk review yang menunjukkan kepuasan pelanggan dan negatif untuk review yang mengekspresikan ketidakpuasan. Informasi dataset. Sumber Kaggle Platform, total data 1925 review. Fitur utama itu ulasan, text review, dan label kategori positif dan negatif. Di sini ada eksplorasi dan distribusi data. Dari visual di atas, kita dapat melihat distribusi sentimen dalam dataset. Analisis awal menunjukkan bahwa dataset didominasi oleh review positif yang mengidentifikasikan tingkat kepuasan pelanggan yang cukup tinggi terhadap produk-produk di Tokopedia. Selanjutnya, di sini ada eksplorasi dan distribusi data. Ada yang pertama yaitu total review 1925 review, sentimen positif 51,9% jumlah review, sentimen negatif 48,1% jumlah review. Distribusi ini penting karena dapat mempengaruhi strategi modeling yang akan digunakan. Dataset yang seimbang umumnya menghasilkan model yang lebih robust, sementara dataset yang tidak seimbang imbalance mungkin memerlukan teknik khusus seperti oversampling atau class weighting. Lanjutnya yaitu proses pre-processing. Di sini ada 4 prosesnya, yaitu cleaning, yaitu menghapus karakter yang tidak diperlukan seperti tanda baca, angka, simbol, URL, dan emoji. Dan ada tokenisasi, memecah teks menjadi bagian-bagian kecil berupa kata tokens. Contoh produk ini sangat bagus, yaitu produk ini sangat bagus. Stop word removal, menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting seperti dan, yang, di, ke, dari. Yang terakhir yaitu stemming lemmatization, yaitu mengubah kata ke bentuk dasar pengiriman ke kirim atau membeli menjadi beli. Yang selanjutnya yaitu ada feature extraction. Salah satu tantangan terbesar dalam text mining adalah fakta bahwa komputer tidak memahami bahwa kata-kata secara langsung. Machine learning bekerja dengan angka, bukan teks. Oleh karena itu, diperlukan teknik untuk mengkonversikan teks representasi menjadi numerik yang dapat diproses oleh algoritma proses. Ini disebut extraction atau text representation. Ada berbagai metode untuk mempresentasikan teks sebagai angka. Masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Dalam proyek ini digunakan
3 pendekatan. Yang pertama itu bug of word atau BOW yang menghitung frekuensi kemunculan kata. Yang kedua adalah TF-IDF yang memberikan bobot berdasarkan importance kata. Yang ketiga yaitu word cloud untuk visualisasi distribusi kata. Untuk yang selanjutnya itu saya akan membahas tentang back of word atau BOW. Back of word adalah metode paling sederhana untuk mengubah teks menjadi angka. Konsepnya straightforward, kita hitung beberapa kali setiap kata yang muncul dalam setiap dokumen. Nama back of word sendiri menggambarkan bahwa kita memerlukan dokumen seperti kantong kata di mana urutan kata tidak penting, yang penting adalah kandungan kata dan frekuensinya. Di sini selanjutnya ada output codingan BOW yang telah kami kerjakan. Di situ ada di slide ini bisa dilihat bahwa dataset terdiri dari 1925 dokumen atau review. Setelah proses iterasi fitur, dihasilkan sekitar 1000 kata unik yang dijadikan fitur oleh model. Artinya, setiap representasi dalam bentuk vektor angka dengan panjang tersebut, matriks ini nantinya akan digunakan sebagai input utama untuk proses training model machine learning. Jadi, di tahap ini, teks yang awalnya tidak terstruktur sudah berhasil diubah menjadi data numerik yang bisa diproses oleh algoritma. Dan selanjutnya yaitu ada visualisasi back of word. Di slide ini saya menampilkan visualisasi dari hasil back of word dalam bentuk grafik. Kata yang paling sering muncul dari grafik ini terlihat bahwa kata-kata seperti barang, sesuai, kirim, dan cepat muncul dengan frekuensi yang cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa banyak review pelanggan berkaitan dengan kualitas barang dan proses pengiriman. Selain itu, muncul juga kata-kata bernuansa positif seperti bagus dan baik, serta kata bernuansa negatif seperti kecewa. Visualisasi ini membantu kita memahami karakteristik umum dari review pelanggan, sekaligus memberi gambaran awal kata-kata apa saja yang berpotensi berpengaruh besar dalam proses analisis sentimen. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Sareza. Terima kasih. Baik, saya Muhammad Sareza Kadafi, NPM saya 223510486, ingin melanjutkan materi dari yang saya sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan TF-IDF. Jadi TF-IDF ini bisa dibilang sebagai versi yang lebih pintarnya dari back of words. Kalau di back of word itu semua kata itu dihitung berdasarkan frekuensi kemunculannya aja. Nah, masalahnya kata-kata yang memang sering muncul secara umum seperti produk atau barang itu bisa punya nilai tinggi. Padahal belum tentu benar-benar penting untuk buat nentuin sentimennya. Nah, TF-IDF ini mencoba ngatasin masalah itu. Jadi selain melihat seberapa sering sebuah kata muncul dalam satu review, TF-IDF ini juga memperhitungkan seberapa unik kata tersebut di seluruh dataset. Jadi kata sering muncul, tapi muncul di hampir semua dokumen, bahkan bobotnya itu diturunin. Nah, sementara kata yang lebih spesifik itu akan punya pengaruh lebih besar. Nah, dengan cara ini fitur yang dihasilkan jadi lebih informatif untuk analisis sentimen. Nah, di sini ada output TF-IDF-nya. Nah, bisa dilihat bahwa jumlah dokumen dan jumlah fitur masih sama seperti sebelumnya, yaitu 1925 review dengan 1000 kata unik. Artinya, perbedaan bukan di jumlah data, tapi di cara pembobotan kata-katanya. Nah, jadi setiap review sekarang dipresentasikan sebagai vektor TF-IDF, di mana setiap nilai menunjukkan tingkat kepentingan sebuah kata dalam review tersebut. Representasi ini biasanya lebih efektif dibandingkan back of words, karena model tidak hanya melihat frekuensi, tapi juga relevansi, karena terhadap keseluruhan data. Jadi output ini yang nantinya digunakan sebagai input ke model machine learning-nya. Nah, untuk visualisasi TF-IDF itu dari grafik ini terlihat bahwa kata-kata seperti barang, sesuai, kirim, dan terima masih muncul. Tapi sekarang urutannya lebih mencerminkan tingkat kepentingan kata, bukan sekedar sering muncul. Nah, visualisasi ini membantu kita melihat kata mana yang benar-benar punya peran penting dalam membedakan sentimen review. Dibandingkan dengan back of words, TF-IDF ini cenderung lebih selektif dalam menonjolkan kata-kata yang informatif, sehingga biasanya memberikan performa yang lebih baik saat digunakan dalam model klasifikasi sentimen.
Nah, di sini untuk workload. Jadi workload ini sebenarnya cara visual yang cukup powerful buat melihat distribusi kata di dalam dataset. Jadi konsepnya tuh simpel, semakin besar ukuran katanya, berarti kata tersebut itu semakin sering muncul di review pelanggan. Nah, visualisasi ini itu sangat membantu apalagi saat presentasi karena audiens bisa langsung nangkep gambaran umum isi review tanpa harus melihat angka atau tabel yang rumit lagi. Jadi meskipun orangnya lebih non teknis, mereka tetap bisa paham pola kata yang sering muncul di data. Nah, di sini ada workload-nya untuk seluruh data. Jadi dari hasil ini terlihat jelas bahwa kata-kata seperti barang, kirimnya sesuai dan bagus muncul dengan ukuran yang paling besar. Nah, ini menunjukkan bahwa mayoritas review pelanggan Tokopedia itu banyak membahas soal barang yang diterima dan proses pengiriman. Kata sesuai dan bagus itu cukup dominan, yang mengindikasikan cukup banyak pelanggan merasa puas dengan produk yang mereka beli. Dari sini saja kita sudah bisa dapat gambaran umum topik apa yang paling sering dibicarakan oleh pelanggan. Nah, di sini ada workload per sentimennya. Jadi untuk sentimen negatif, kata-kata seperti barangnya, nggak beli, dan kecewa itu terlihat cukup dominan. Ini menunjukkan bahwa review negatif biasanya berkaitan dengan ketidaksesuaian barang, rasa kecewa, atau pengalaman yang tidak sesuai ekspektasi. Nah, sementara itu pada sentimen positif, kata-kata seperti bagus, sesuai, mantap, terima, dan kirim cepat lebih sering muncul. Ini menggambarkan bahwa kepuasan pelanggan banyak dipengaruhi oleh kualitas produk dan kecepatan pengiriman. Pemisahan workload per sentimen ini membantu kita memahami perbedaan karakteristik bahasa antara review positif dan negatif secara lebih jelas dan intuitif. Nah, di sini ada machine learning models untuk klasifikasi sentimen. Nah, jadi setelah data review dibersihkan dan diubah ke bentuk numerik, langkah berikutnya itu adalah membangun model untuk mengklasifikasikan sentimen. Nah, jadi di sini kami tidak langsung mengandalkan satu algoritma saja, tapi mencoba beberapa model yang berbeda lalu membandingkan performanya. Pendekatan ini penting karena dalam machine learning sebenarnya tidak ada algoritma yang selalu paling bagus. Jadi untuk semua kasus gitu. Jadi hasil model sangat bergantung pada karakteristik data yang digunakan, terutama untuk data teks seperti review pelanggan. Nah, untuk model yang digunakan itu naive Bayes. Jadi naive Bayes ini adalah algoritma berbasis probabilitas yang menggunakan teorema Bayes. Nah, naive Bayes ini terkenal sangat cepat dan sering memberikan hasil yang cukup baik untuk kasus klasifikasi teks meskipun asumsinya cukup sederhana. Terus yang kedua itu ada logistic regression. Nah, meskipun namanya regresi, model ini sangat sering digunakan untuk klasifikasi. Nah, keunggulannya itu adalah model ini cukup robust, mudah diinterpretasikan dan bisa memberikan skor probabilitas untuk setiap prediksi sentimen. Terus support vector machine atau SVM. Nah, model ini bekerja dengan mencari garis pemisah atau hyperplane terbaik antar kelas. SVM ini sangat cocok untuk data berdimensi 3 tinggi seperti data teks hasil TF-IDF atau back of words. Yang terakhir itu model random forest, yaitu model ensemble yang terdiri dari banyak decision tree. Model ini mampu menangkap pola yang lebih kompleks dan cenderung lebih tahan terhadap overfitting karena menggabungkan hasil dari banyak pohon keputusan. Selanjutnya untuk perbandingan performa modelnya. Nah, jadi evaluasi model tidak hanya dilihat dari satu metrik aja, tapi menggunakan beberapa metrik penting agar hasilnya lebih objektif. Akurasi menunjukkan beberapa banyak prediksi yang benar dari seluruh data. Tapi selain akurasi, kami juga melihat presisi, yaitu seberapa tepat model dalam memprediksi sentimen positif. Recall, yaitu seberapa baik model menangkap semua data yang benar-benar positif, dan F1 score yang merupakan gabungan antara presisi dan recall. Dengan melihat seberapa metrik ini, kita bisa menilai performa model secara lebih menyeluruh, bukan hanya dari satu sisi saja. Nah, sini ada perbandingan performa modelnya. Jadi dari hasil tersebut, support vector machine memiliki akurasi paling tinggi, yaitu sekitar 90,7%.
13%, sehingga menjadi model dengan performa terbaik dalam proyek ini. Jadi naive Bayes dan logistic regression itu menunjukkan hasil yang sama dengan akurasi sekitar 89,09%. Nah, ini menunjukkan bahwa kedua model tersebut cukup kuat untuk klasifikasi sentimen, terutama mengingat kompleksitasnya yang relatif lebih sederhana. Sementara itu, Random Forest itu memiliki akurasi yang paling rendah dibandingkan model lain, yaitu sekitar 85,97%, meskipun masih tergolong cukup baik. Nah, berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa SVM adalah model yang paling optimal untuk digunakan dalam analisis sentimen review produk Tokopedia pada proyek kali ini. Nah, untuk insight kesimpulannya, dari sisi dataset itu proyek ini menggunakan total 1925 review dengan distribusi sentimen yang cukup seimbang antara positif dan negatif. Review positif sedikit lebih dominan, yang menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepuasan pelanggan Tokopedia tergolong baik. Dari sisi processing data teks melalui beberapa tahapan penting, mulai dari cleaning, tokenisasi, stop word removal, sampai steaming. Nah, proses ini berhasil merapikan data teks secara signifikan, terlihat dari rata-rata panjang teks yang awalnya sekitar 73 karakter menjadi jauh lebih ringkas, dengan rata-rata sekitar 9 kata per review setelah pre-processing. Nah, ini menunjukkan bahwa data yang digunakan model sudah lebih bersih dan fokus pada informasi penting. Nah, pada tahap fitur extraction, metode yang digunakan adalah TF-ADF dengan total 1000 kata unik sebagai fitur. Representasi ini membuat model tidak hanya melihat frekuensi kata, tapi juga tingkat kepentingannya dalam keseluruhan dataset, sehingga kualitas fitur menjadi lebih informatif. Untuk performa modelnya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Super Vector Machine menjadi model terbaik dengan akurasi sekitar 90,13%, disusul oleh Naive Bayes dan Logistic Regression dengan akurasi yang hampir sama. Dan Random Forest itu di posisi terakhir. Nah, berdasarkan hasil ini, SVM dipilih sebagai model paling optimal untuk klasifikasi sentimen pada proyek ini. Nah, jadi dari sisi insight bisnis, dominasi review positif menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan cukup tinggi. Kata-kata kunci yang sering muncul bisa dijadikan fokus strategi pemasaran, sementara kata-kata yang muncul di review negatif bisa menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas layanan dan produk. Nah, model yang dibangun juga berpotensi digunakan sebagai sistem monitoring otomatis sentimen pelanggan, sehingga perusahaan bisa memantau opini publik secara real time dan mengambil keputusan bisnis yang lebih cepat dan berbasis data. Nah, di sini ada keterbatasan proyeknya. Pertama itu model sulit mengenali ironi, sarkasme, dan bahasa tidak baku. Terus analisis hanya terbatas pada sentimen positif dan negatif. Terakhir, hasil sangat bergantung pada kualitas pre-processing teks. Nah, di sini ada potensi pengembangan proyeknya. Pengembangan jangka pendeknya itu implementasi spill correction untuk handle typo, terus normalisasi bahasa gaul dengan slang dictionary, emoji processing untuk extract sentiment information, hyperparameter tuning dengan grid search atau random search, default cross validation untuk evaluasi lebih robust. Terus untuk pengembangan jangka panjangnya itu ada deep learning model seperti LSTM atau BLSTM untuk sequence modeling. Terus transformer based model seperti Imbert atau Indobert yang sudah pre-trained. Terus transfer learning untuk leverage knowledge dari model besar. Yang keempat itu ada deployment sebagai REST API untuk real time prediction, dan yang terakhir itu adalah dashboard monitoring untuk track sentiment trends over time. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, telah sampai di penghujung presentasi. Mungkin segini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.